Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4 kelas B. Jadi, di dalam video ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Habibi, SOSI MKOM. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan 1 sampai 6 yang telah diberikan. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan titik bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu mempengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikirannya namun juga perbuatannya? Hemat saya, pesan merupakan suatu proses penyampaian dan pertukaran informasi melalui komunikasi oleh dua orang atau lebih. Menurut saya, ketika pesan mampu mempengaruhi orang lain itu dikarenakan terdapat komunikasi yang efektif sehingga pesan tersebut mampu mempengaruhi isi pikiran dari sang penerima pesan. Soal yang kedua, kita sudah mempelajari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Coba analisis masing-masing metode itu cocok untuk situasi apa? Yang pertama, metode hiwar. Metode ini cocok digunakan untuk diskusi dan musyawarah karena memiliki tujuan untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Yang kedua, metode jidal. Metode ini sangat cocok digunakan untuk berdebat. Yang ketiga, metode bayan. Metode ini cocok digunakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, metode tadzkir. Metode ini cocok digunakan dalam situasi ceramah atau berdakwah karena memberikan kesan yang baik. Yang kelima, metode tabligh. Metode ini sama seperti metode tadzkir, namun secara lemah lembut tanpa paksaan. Yang keenam, metode tabsyir. Metode ini cocok untuk orang yang memberikan motivasi atau semangat. Yang ketujuh, metode inzar. Metode ini cocok untuk memberikan peringatan serta rasa takut agar seseorang takut melakukan dosa. Lanjut soal yang ketiga. Dari 8 fungsi komunikasi Islam, jelaskan 3 yang menurut Anda paling penting untuk saat ini. Jadi, menurut saya yang pertama itu informasi. Informasi sangat penting karena berfungsi untuk saling memberitahu dan mengingatkan. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi penting karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual berfungsi untuk seseorang melakukan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal yang keempat. Lanjut nih, soal yang keempat, mengapa manusia hakikatnya sangat butuh berkomunikasi dengan Tuhan dan bagaimana caranya? Manusia merupakan ciptaan Tuhan, maka dari itu dalam menjalani kehidupan mereka membutuhkan bimbingan dari Sang Penciptanya. Cara mereka berkomunikasi dengan Allah yaitu dengan cara beribadah, berzikir, dan berdoa. Lanjut soal yang kelima. Berdasarkan 12 prinsip dasar komunikasi Islam, coba analisis apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan di media sosial selama ini. Bagaimana solusinya? Jika berbicara mengenai prinsip komunikasi Islam, maka sudah sering terjadi kesalahan-kesalahan dengan sekitar maupun di media sosial. Contohnya, di saat akan beribadah, tidak jarang orang-orang akan melakukan yang namanya update status atau semacamnya, lalu diupload ke media sosial. Dari situlah muncul berbagai persepsi dari orang-orang yang memuji dan ada pula yang menghujat, mungkin dikarenakan ingin mendapat pujian. Solusinya adalah ketika kita akan beribadah, kita fokus hanya ingin mengharap ridho dan belas kasihan dari Allah. Jika tidak terlalu perlu, janganlah diupload ke media sosial.
Cukuplah hanya Allah yang tahu, kecuali maksud dan tujuan diupload agar memotivasi orang-orang untuk lebih baik. Lanjut soal yang terakhir. Nomor 6. Rasulullah sangat sukses menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Apa rahasia komunikasi beliau? Jadi ada beberapa faktor yang membuat Rasulullah sukses dalam menyampaikan pesan-pesannya. Yang pertama, itu sudah pasti kehendak Allah. Yang kedua, dikarenakan kerendahan hati beliau. Yang ketiga, karena kesabaran beliau dalam berdakwah. Yang keempat, karena sikap beliau yang sopan dan rendah hati. Yang kelima, dikarenakan keteladanan beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memuaskan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.